Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu ya untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada yang sempat menyaksikan video kami ini ya. Akun kami Ansori Media Tube ya, itu fokus di belajar baca Al-Quran atau menghafal Al-Quran ya, itu fokusnya. Bukan berarti kami sebagai guru untuk mengajar Al-Quran, tetapi kami terus meningkatkan kemampuan untuk membaca Al-Quran sekaligus berbagi ya, berbagi ke yang lain. Yang nggak kalah pentingnya adalah cara baca surat Al-Fatihah. Itu yang sedang saya fokuskan juga, karena surat Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat, salah satu rukun sholat. Jika kita benar membaca Al-Fatihah, maka insya Allah sholat kita akan diterima. Itu salah satu selain rukun-rukun yang lain ya. Maka daripada itu, surat Al-Fatihah ini ia menentukan juga untuk sah atau tidaknya sholat. Jika kita salah membaca, otomatis atau apalagi salah arti, salah huruf, berarti salah arti, itu akan batal sholat kita atau tidak sah. Bahkan na'udzubillah bisa menjadi dosa karena kita salah baca, itu ya teman-teman semua. Maka daripada itu, kadang saya terus terang saja belum berani ataupun belum sanggup untuk menjadi imam. Tapi kadang-kadang ada saatnya terpaksa harus menjadi imam karena dianggap sudah lebih bisa dari yang lain. Tapi jujur saja saya terus terang masih banyak kekurangan dalam membaca surat Al-Fatihah. Yang pasti kesalahan-kesalahan kecil itu pasti banyak ya. Belum lagi nggak tahu saya terkadang saya lalai kesalahan-kesalahan besar yang pasti itu masalah makhrajul huruf. Ya misalnya huruf H besar dengan H kecil ini kadang-kadang masih lalai. Gitu ya. Kemudian huruf Shod dengan huruf Sin ya. Nah itu yang di dalam surah Al-Fatihah yang terutama saya sendiri sering lalai ya. Huruf Sin dan huruf Shod ya. Shod, Sin. Nah, kalau Sin kan memang tipis dia, hamas. Jadi mengalir napas, mengalir suara. Sementara Shod itu harus tebal. Jadi agak tebal, jadi lidahnya pun harus agak diangkat untuk agak tertahan. Shod, Shod, gitu kan. Nah itu yang terutama saya sendiri jujur di situ maksud saya masih banyak letak kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Tetapi jujur ya saya ya dia tahu itu bahwa itu hurufnya huruf H besar, ini huruf Shod misalnya ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Nah itu ihdinasnya itu kan Shod, mustaqimnya Sin, jadi harus mengalir dan halus atau tipis gitu kan. Nah itu contohnya. Belum lagi soal huruf dot ya, mungkin penyebutan saya masih kurang sempurna. Yang penting niat saya itu tahu huruf dot membedakan tidak terbaca huruf dal, gitu. Tidak menjadi pemahaman huruf dal. Mungkin cara penyebutan masih terkadang huruf dal. Gitu. Contohnya ya, itu dot itu kan harus agak ini, lidah kita agak di kanan, naik, ditekan gitu ke atas, dot atau mungkin lidah kalau ada teknik yang lain agak ke kanan kan, dot, nah gitu. Jadi tapi kalau kita memang contoh walat walat dolin walat, nah itu jujur saja saya masih belum sempurna untuk itu. Yang penting saya menghindari jangan sampai huruf dot itu terkesan atau mungkin jelas-jelas itu ternyata menjadi huruf dal. Misalnya terbaca walat dal, itu jelas walaupun kadang masih terbaca huruf bacaan cara membaca huruf dal, walat dol itu kan belum sempurna. Nah itu contohnya. Saya terus terang saja di situ saya yang paling merasa masih banyak kekurangan Al-Fatihah. Tapi dalam hati saya niat Allah yang Maha mengetahui bahwa kita itu huruf dot, huruf shod, huruf sin, huruf kaf, huruf qaf, mustaqim itu huruf kaf ya, huruf qaf ya. Jadi jangan, walaupun kadang-kadang pembacaan masih terkesan seperti membaca kaf, ya kan? Sama dengan maliki ya gitu. Jangan sampai kita terbaca huruf qaf maliki. Dan caranya pun lebih dalam lagi,
apa namanya, saya lebih banyak lagi yang lebih dalam ilmu atau hukum-hukumnya, itu agak ini, contoh alif lam, eee, Komariah, apa Samsiah, itu juga saya jujur saya belum banyak mendalami hal itu. Misalnya menyebutkan alham, itu kan alif lam apa namanya, harus agak tipis, tapi A-nya alham. Atau to tebal ketemu huruf lamnya harus tipis tapi to-nya tebal. Nah itu model teknik seperti itulah yang saya jujur saya masih merasa belum layak untuk menjadi imam. Tapi terkadang dengan keadaan memaksa kita harus menjadi imam karena memang tidak ada pilihan. Akhirnya dengan adanya itu saya juga termotivasi untuk terus memperbaiki cara baca Al-Fatihah yang baik dan benar. Gitu. Minimal kita meminimalkan kesalahan-kesalahan dan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang fatal atau yang besar, terutama makhrijul huruf, dan meminimalkan kesalahan-kesalahan kecil yang sifat-sifat atau hukum-hukum sifat-sifat huruf, misalnya hamas, raqawah, siddah, gitu kan, isti'alah kan, yang seperti itu yang jujur saya masih terbatas ilmunya. Baik, sekarang kita fokus untuk latihan atau saya latihan membaca surah Al-Fatihah. Ya, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti video ini jangan di skip ya, silahkan diikuti ya sampai selesai video ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Kalaupun ada yang memang mau memperbaiki, mengkoreksi, disilahkan di komen di kolom komentar nantinya ya, teman-teman semua. Karena saya sendiri sedang dalam pembelajaran juga. Ya. Sebelum saya memulai untuk latihan surah Al-Fatihah ini, bagi teman-teman semua yang belum mengikuti akun kami, ya yang tertarik silahkan untuk ikuti dengan cara mensubscribe, like, comment, and share ya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan info ataupun video dari kami berikutnya. Dan juga harapan kami pun video ini atau info dari kami tidak terputus, tidak hanya terputus di teman-teman saja ya yang menyimak video ini, tetapi bisa juga insya Allah bermanfaat untuk orang lain ketika teman-teman semua ikut menyebarkan atau membagikan ke yang lain. Baik, kita lanjut ya, mulai untuk berlatih membaca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nah, itu teman-teman semua, mungkin nafas juga terbatas ini, jadi mohon dimaklumi. Mungkin coba kita, karena teknik membaca Al-Fatihah ini terlalu lebar kita membuka juga salah, terlalu agak tertahan juga salah. Nah, disitulah makanya pengaturan aliran nafas atau aliran suara, jujur saya masih terbatas ilmu sampai ke situ ya. Tetapi ya kita terus belajar ya, sambil menimba ilmu yang lain. Mungkin juga di saat ini pun nanti ada teman-teman ataupun saudara ya memang punya ilmu mumpuni, dia memang keluaran dari pesantren yang betul-betul memang belajar soal baca Al-Quran, tahsin Al-Quran. Kalau saya jujur, saya otodidak, dulu memang banyak berguru ngaji ya, tapi terus belajar untuk meningkatkan ya kemampuan baca Al-Quran. Itu teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Ini ya latihan memang untuk membaca surah Al-Fatihah, karena vital sekali surah Al-Fatihah ini teman-teman semua. Sekali lagi jangan di skip, silahkan disimak sampai selesai ya, karena teknik baca Al-Fatihah pun saya terus belajar dan mencoba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba kita dengan tanpa irama ya, agak murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi teman-teman semua, yang terkadang saya sendiri merasa banyak kesalahan atau kekurangan itu tanpa sadar atau lalai membedakan huruf H dengan H besar dengan H kecil, sin dengan sod, ya, karena keterbatasan kita mengelola lidah untuk penempatan lidah. Sod, sin, sama huruf dot. Dot ini terus terang kadang-kadang masih belum sempurna. Kadang mungkin tidak boleh terlalu tebal, mungkin tidak terlalu tipis, atau mungkin ke arah ke penyebutan huruf dal. Nah itu. Contoh alham. Nah, itu kan H. Kalau mau buru-buru kita terbaca di huruf H besar. Itu yang saya kadang-kadang masih merasa banyak kesalahan di Al-Fatihah. Niat hati Allah menyaksikan, kita tahu bahwa itu huruf H kecil, atau mungkin sin dengan sod, ya, kita tahu itu huruf sod, tapi karena masih terbaca sin. Sirotol harusnya ada siro, nah gitu. Itu maksud saya, yang saya masih banyak kekurangan di situ, ya. Kalau orang betul-betul keluaran dari pesantren, mungkin ya dia sudah kental dengan cara penyebutan huruf-huruf, makhraj hurufnya. Tapi kalau saya sendiri yang memang otodidak, yang memang bukan seorang keluaran dari belajar dari pesantren, dari pondok, ya itu keterbatasan. Tapi terus niat untuk terus belajar meningkatkan. Jadi sekali lagi itu teman-teman semua, ya mohon maaf kalau ada yang memang banyak salah itu. Silahkan kalau ada yang memang ilmunya lebih, silahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Kita welcome, karena saya juga belajar, ya, tahap pembelajaran sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu contoh-contoh bacaan Al-Fatihah. Mungkin saya sambil belajar juga irama-irama yang lain. Misalnya irama jiharkah, irama apa namanya, nahawan, bayati, ya itu saya terus belajar dengan keterbatasan atau dengan kemampuan suara pas-pasan, ya teman-teman. Baik, itu saja mungkin teman-teman semua. Silahkan yang berkomentar, mau komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan subscribe ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.